Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 12 IPS 1 akan menjelaskan mengenai perkembangan teknologi transportasi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4 yaitu Sahat Rafael, Saradita Suhendri, Sekar Cesaria Andistri, Safira Aura Priandini, Sinta Amelia Dwi Astuti, Sylvia Stefani Agustin, Vanessa Eka Putri, Ferdi Raihans, dan Zara Yura Sabila. Pengertian teknologi transportasi adalah sebuah teknologi yang mampu mendukung pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia ataupun mesin. Lalu transportasi sendiri digunakan dan diciptakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Menurut Edward K. Morlock, bahwa teknologi transportasi digunakan untuk menggerakkan atau memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sistem tertentu untuk tujuan tertentu. Transportasi didefinisikan sebagai sarana pengangkut yang memudahkan perpindahan manusia maupun barang dari satu tempat ke tempat lain. Sarana transportasi sendiri mulai berkembang sejak penemuan roda sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Pada masa itu, roda dibuat dari kayu yang sangat berat, sehingga perjalanan dengan sarana transportasi kala itu juga belum efisien seperti sekarang. Pengertian transportasi menurut beberapa ahli. Menurut Salim tahun 2000, transportasi adalah kegiatan pemindahan barang atau muatan dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam transportasi ada dua unsur yang terpenting, yaitu pemindahan atau pergerakan dan secara fisik mengubah tempat dari barang atau komoditi dan penumpang ke tempat lain. Yang kedua, menurut Miro tahun 2005, transportasi dapat diartikan usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, di mana di tempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu. Transportasi udara. Transportasi udara adalah segala bentuk alat atau sarana yang berfungsi memindahkan, membawa, atau memperjalankan penumpang dan barang benda dengan memanfaatkan ruang udara sebagai media lalu lintasnya. Contoh dari transportasi udara adalah pesawat, helikopter, dan balon udara. Perkembangan transportasi udara. Alat transportasi udara pada masa dulu adalah balon udara. Balon udara pertama kali dibuat pada tahun 1783. Nama pembuatnya adalah Montgolfier. Balon udara ini dapat terbang karena diberi udara panas. Udara panas itu berasal dari hidrogen yang dibakar. Kalau pemanas dinyalakan, balon akan naik. Kalau udara di dalam balon menjadi dingin, balon akan turun. Sekarang, gas hidrogen tidak dipakai lagi untuk menerbangkan balon karena mudah terbakar. Sebagai gantinya, orang sekarang memakai gas helium yang tidak mudah terbakar. Balon udara sekarang sangat langka ditemukan karena pembuatannya cukup sulit dan beresiko besar. Transportasi udara saat ini yang paling mencolok dan terkenal ialah pesawat terbang. Dulunya diawali dengan pesawat yang agak berat, yang sekarang berkembang menjadi pesawat yang besar dan tidak berat, karena menggunakan bahan baja yang kuat dan tahan tekanan. Pesawat juga dibuat dengan kapasitas yang berbeda-beda, tergantung dengan tipenya. Transportasi darat adalah segala bentuk alat atau sarana yang berfungsi memindahkan, membawa, atau memperjalankan penumpang dan barang benda dengan memanfaatkan daratan sebagai media lalu lintasnya. Menurut Miro 2012, transportasi darat dapat diklasifikasikan menjadi 1. Geografis fisik, terdiri dari moda transportasi jalan rel, moda transportasi perairan darat, moda transportasi khusus dari pipa, dan kabel, serta moda transportasi jalan raya. 2. Geografis administratif, terbagi atas transportasi dalam kota, transportasi desa, transportasi antar kota dalam provinsi atau AKDP, transportasi antar kota antara provinsi atau AKAP, dan transportasi lintas batas antar negara atau internasional. Transportasi darat ini terdiri dari dua kelompok, diantaranya sebagai berikut. 1. Transportasi jalan raya. Ini merupakan suatu kendaraan yang beroperasi dengan menggunakan jalan aspal atau beton. Alat transportasi jalan raya diantaranya ialah 1. Mobil.
baik mobil penumpang maupun mobil angkutan. 2. Sepeda motor. Kendaraan roda 2 dengan motor penggerak yang sangat banyak juga digunakan oleh masyarakat Indonesia. 2. Kereta api atau listrik. Ini merupakan suatu kendaraan yang bergerak dengan menggunakan bahan bakar batu bara atau juga daya listrik, yang mana arah lajunya itu sesuai dengan rel. Perkembangan transportasi darat. Di masa lalu, alat transportasi darat masyarakat pada masa lalu menggunakan alat transportasi yang masih sederhana. Teknologi transportasi tersebut masih menggunakan tenaga hewan dan manusia. Kemampuan jelajahnya juga masih sangat terbatas dan memerlukan waktu yang lama karena manusia dan hewan memiliki keterbatasan stamina. Sekarang, orang masih menggunakan alat transportasi tersebut namun tidak menjadi alat utama. Sejak ditemukan mesin uap, perkembangan pula kendaraan bermesin lainnya. Sepeda adalah awal dari alat transportasi mesin beroda seperti motor dan mobil. Sepeda pertama tidak mempunyai pedal atau kayu. Roda depannya dibuat lebih besar. Sepeda pertama memakai roda besi. Setelah itu, roda besi diberi karet keras. Transportasi air adalah segala bentuk alat atau sarana yang berfungsi memindahkan, membawa, atau memperjalankan penumpang dan barang dengan memanfaatkan perairan sebagai media lalu lintasnya. Contoh dari transportasi air yang pertama ada kapal laut, kapal selam, dan perahu. Transportasi air. Masyarakat pada masa lalu menggunakan alat transportasi air seperti perahu dayung, rakit, dan perahu layar. Alat transportasi ini biasanya digunakan untuk mengangkut barang ke pulau-pulau ataupun mengantarkan manusia. Sekarang kapal sudah digerakkan dengan mesin diesel, mesin uap, ada juga kapal yang digerakkan dengan tenaga nuklir. Pertama kali, kapal uap didorong oleh roda-roda pendayung yang besar. Sejak tahun 1840, mulai dipakai baling-baling seperti yang ada di kapal sekarang. Bahan bakar kapal uap adalah batu bara. Badan kapal sebelumnya terbuat dari kayu, diganti dengan besi. Kemudian, besi diganti dengan baja, seiring dengan ditemukannya mesin bermotor. Masyarakat kini menggunakan perahu bermotor dan kapal sebagai alat transportasi air. Dampak perkembangan teknologi transportasi. Dampak positif, 1. Tingkat kenyamanan saat berkendara semakin tinggi. 2. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan semakin cepat. 3. Ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mudah diperoleh. 4. Mempermudah akses untuk memenuhi kebutuhan. Ada pula dampak negatifnya. Yang pertama, menyebabkan polusi udara. Kedua, menimbulkan perilaku konsumtif. 3. Membuat ketergantungan dan kecanduan terhadap teknologi. Dan yang terakhir, menyebabkan kemacetan di jalan raya. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.